Forum Pemilik Hak Sulung FPHS menyayangkan pengesahan Perda tentang pembagian hasil saham oleh DPRD Mimika yang tidak menjelaskan soal hak-hak dari masyarakat selaku pemilik hak ulayat yaitu suku Singa, Wabanti, dan Arwanop. Kuasa hukum FPHS Haris Azhar menilai secara hukum Perda tersebut tidak mengikuti tata tertib peraturan daerah dan tidak mengikuti peraturan daerah di tingkat provinsi yang akan hendak direvisi tanpa menyebutkan sejumlah saham terhadap masyarakat yang terdampak permanen secara langsung. Kami protes kenapa muncul Perda tentang pembagian hasil saham tadi itu tanpa ketertiban, tanpa kehati-hatian, dan tanpa merujuk pada hal-hal yang patut diperhitungkan. Paling tidak ada beberapa alasan. Satu, Perda yang kemarin disahkan itu menurut saya itu secara hukum terburu-buru, tidak mengikuti tata tertib pembentukan peraturan daerah, di mana harus konsultasi, harus merujuk pada perda atau aturan-aturan yang ada di atasnya. Nah, dari situ masuk ke poin kedua, perda yang kemarin disahkan itu dia tidak mengikuti peraturan daerah di tingkat provinsi, dan konteksnya peraturan daerah di tingkat provinsi itu kan mau direvisi, mau diperbaiki, ya kan? Dan di peraturan daerah itu juga mengatakan, ya, bahkan di atas peraturan daerah juga ya, dari kesepakatan investasi itu mengatakan bahwa harus ada sejumlah saham kepada, ini penting, masyarakat adat yang terkena dampak permanen secara langsung. Gitu. Nah, seharusnya di tingkatan kabupaten perdanya spesifik bicara soal siapa masyarakat adat yang terkena dampak secara permanen. Gitu. Nah, kalau dilihat dari masalah itu, dari poin itu, seharusnya Perda ini menyebutkan warga hak sulung itu. Haris Azhar juga mengatakan Perda tersebut mengandung prosedur yang koruptif, termasuk penyalahgunaan pendapatan daerah, sehingga bisa dibilang Perda tersebut adalah Perda persekongkolan. Pihak akan menempuh jalur hukum jika DPRD Kabupaten Mimika tidak membatalkan Perda yang telah disahkan tersebut. Pertama, karena Perda di tingkatan kabupatennya tidak dibuat, tidak dibentuk sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan daerah yang harusnya mengkonsultasi, lalu menguji, dibawa dulu untuk poin tadi itu mesti ketemu dulu dengan masyarakat Singwarok ini. Tapi karena itu semuanya tidak dilakukan, langsung bypass saja, akhirnya banyak hal yang melemahkan. Nah, saya melihat perda tersebut dia selain mengandung prosedur yang koruptif, dia juga semacam kayak kalau benar ternyata 4% itu diberikan kepada perusahaan yang tidak legitimate, yang tidak tepat, ini potensi ada penyalahgunaan pendapatan negara yang harusnya buat masyarakat, dan itu bisa dibilang Perda ini adalah Perda persekongkolan untuk korupsi. Menurut Azhar, alangkah baiknya Perda tersebut dibatalkan sambil menunggu Perda provinsi yang akan direvisi, kemudian barulah ditindaklanjuti di tingkat kabupaten. Dari Jayapura, Renaldo Tulak, Noken Live melaporkan.